Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah dongeng hewan yang penuh makna. Kisah tentang seekor landak tua yang kehilangan penglihatannya dan seekor rubah licik yang mencoba memanfaatkan keadaan. Tapi jangan khawatir teman-teman, karena kebijaksanaan selalu menemukan jalannya. Mari kita saksikan bersama landak tua dan rubah sang tabib licik. Di sebuah hutan hijau yang damai, hiduplah seekor landak tua bernama Lina. Selama bertahan-tahan, ia hidup dengan tenang, mencari makan, mengumpulkan dedaunan kering, dan beristirahat di dalam sarangnya yang hangat. Namun, belakangan ini, ada satu hal yang semakin menyulitkannya. Penglihatannya mulai kabur, ia jadi sering tersandung akar pohon, salah mengambil makanan, bahkan kadang tidak bisa mengenali siapa yang lewat di dekat rumahnya. Lina sering bergumam sendirian dengan suara lemah, "Aduh, apakah hari-hariku akan menjadi gelap selamanya?" Rasa takut itu membuatnya gelisah siang dan malam. Ia sangat merindukan hari-hari saat ia bisa melihat indahnya hutan dengan jelas. Suatu sore, saat Lina sedang termenung di depan sarangnya, muncullah seekor rubah. Rubah ini dikenal sebagai tabib yang hebat di seluruh hutan. Namun, meski ia terkenal pintar, ia juga terkenal sebagai hewan yang licik dan suka mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain. Dengan suara yang dibuat seramah mungkin, rubah menyapa Lina. "Wahai Nyonya Landak yang baik, aku dengar kau mulai kehilangan penglihatanmu. Tenang saja. Jangan khawatir, aku bisa menyembuhkanmu." Lina merasa sedikit ragu. Ia sudah mendengar berbagai cerita tentang kelicikan rubah. "Benarkah kau bisa menyembuhkanku?" tanyanya hati-hati. "Tapi, aku hanya akan membayarmu jika mataku benar-benar sembuh." Rubah tersenyum tipis, menyembunyikan niat jahatnya. Tentu saja. Itu perjanjian yang adil. Jika pengobatanku gagal, kau tak perlu membayar sepeser pun. Lina akhirnya setuju, berharap ini adalah jalan keluar dari kegelapannya, dan perjanjian itu pun dimulai. Hari-hari berlalu. Rubah rajin mengunjungi landak tua, berpura-pura melakukan perawatan. Ia memberikan tetes herbal, daun hutan yang ditumbuk, dan ramuan hangat untuk mata Lina. Setiap kunjungan selalu diiringi komentar manis yang meyakinkan. "Penglihatanmu pasti sebentar lagi kembali," katanya. Di lain hari ia berkata, "Tenang saja, perawatan ini sangat ampuh. Kau akan segera melihat lagi." Namun, semua itu hanyalah tipu daya. Setiap kali rubah datang untuk mengobati, selalu ada barang yang hilang dari sarang Lina. Hari pertama, ia diam-diam mengambil mangkuk kayu kesayangan Lina. Hari kedua, saat Lina memejamkan mata, ia mengambil lampu tanah liat yang biasa menerangi sarang di malam hari. Hari ketiga, ia mencuri selimut rumput yang hangat. Hari keempat, pot bunga kecil di depan pintu pun raib, dan begitulah seterusnya. Karena penglihatan landak tua semakin buruk dan ia sangat percaya pada sang tabib, ia tidak sadar bahwa rumahnya perlahan-lahan menjadi semakin kosong. Sampai suatu hari, ketika hampir tidak ada barang yang tersisa di sarangnya, rubah datang dengan wajah bangga. "Perawatanmu hampir selesai," katanya dengan nada gembira. "Kau seharusnya sudah sembuh sekarang. Maka dari itu, tibalah waktunya. Bayarlah aku atas jasaku." Landak tua membuka matanya lebar-lebar. Ia mencoba melihat sekeliling sarangnya, tapi sarangnya kosong. Benar-benar kosong. Tak ada lagi mangkuk, lampu, selimut, atau hiasan apapun. Ia menggelengkan kepalanya dengan sedih. "Bagaimana aku bisa dibilang sembuh? Dulu, mataku memang kabur, tapi aku masih bisa melihat barang-barangku di sini. Sekarang, saat kau bilang aku sembuh,
Aku justru tidak melihat apapun. Rubah menjadi kesal dan memaksa. Itu tandanya kau sudah sembuh. Kau harus membayar. Tapi Landak Tua menolak dengan keras. Karena merasa benar dan ingin menang sendiri, Rubah membawa kasus ini ke pengadilan hutan. Pengadilan pun digelar. Semua hewan berkumpul, dipimpin oleh burung hantu tua, hakim yang paling bijaksana di seluruh hutan. Burung hantu menatap Lina dengan lembut dan bertanya, "Nyonya Landak, mengapa kau menolak membayar tabib rubah?" Landak Tua maju dengan langkah yang mantap. Ia berdiri dengan tenang dan berkata dengan suara yang jelas, "Yang mulia, Hakim, aku setuju untuk membayar jika mataku benar-benar sembuh. Sebelum perawatan ini dimulai, aku masih bisa melihat panci, mangkuk, dan semua perabot di rumahku. Tapi sekarang, ketika Rubah bilang aku sudah sembuh, aku malah tidak melihat apapun. Semua barangku telah hilang." Hewan-hewan hutan yang hadir mulai berbisik satu sama lain. Mereka mulai mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Burung hantu tua kemudian mengalihkan tatapan tajamnya kepada Rubah. Ia bisa melihat kegugupan dan rasa bersalah di wajah si licik itu. "Rubah," kata burung hantu perlahan, "sepertinya bukan mata Landak Tua yang buta, tetapi hatimulah yang gelap karena keserakahan." Rubah mencoba membela diri. "Tidak, tidak, aku. Tapi semua hewan sudah tahu kebenarannya." Burung hantu mengetukkan sayapnya dengan keras. Rubah dinyatakan bersalah atas pencurian dan kecurangan. Sebagai hukuman, ia akan bekerja membantu hewan hutan selama bertahan-tahan tanpa bayaran. Rubah hanya bisa terdiam pasrah saat dua musang penjaga membawanya pergi. Landak Tua akhirnya kembali ke sarangnya yang kosong. Benar, ia kehilangan banyak barang berharganya. Tapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga dari itu semua. Keadilan dan kebenaran telah terungkap. Sambil menatap sekeliling sarangnya yang sunyi, ia berkata pelan pada dirinya sendiri, "Lebih baik memiliki rumah yang kosong daripada memiliki hati yang penuh dengan kebohongan." Nah, teman-teman, dari kisah Landak Tua dan Rubah sang tabib licik, kita bisa belajar bahwa kecurangan, sekecil apapun, pada akhirnya akan selalu memiliki akhir yang buruk. Sebaliknya, kejujuran mungkin terasa berjalan lebih pelan, tapi ia selalu sampai di tujuan dengan kepala tegak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan dongeng-dongeng penuh makna berikutnya. Sampai jumpa.